Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Perbincangan kita hari ini itu kita akan mengadakan percakapan observasi kelas Bu ya. Ya. Percakapan ini saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait untuk yang akan dilaksanakan nanti. Jadi Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 7, 71 sampai 75. Oh, kelas 71 sampai 75 Ibu ya. Kemudian mata pelajaran apa Bu? Matematika. Mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika di kelas 7 berapa nanti rencananya akan diobservasi? Kemungkinan di 73 karena 71. 71. Karena kelas lain itu sementara ulangan minggu ini. Kalau 71 kan selesai, jadi nanti dapat mungkin hari Sabtu. Oh iya, jadi sebelum kita observasi, jadi kita bincang-bincang dulu Ibu ya. Nanti rencananya tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan? Kebetulan kan materinya sudah selesai, baru selesai ulangan, jadi kita masuk materi baru aljabar. Itu pengenalan aljabar, siswa mengetahui apa saja unsur-unsur aljabar, kemudian peserta didik juga menjelaskan apa saja unsur aljabar. Oh iya. Jadi unsur-unsur aljabar ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari observasi nanti? Jadi untuk pertemuan nanti rencananya yang ingin dikembangkan yaitu kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi unsur-unsur aljabar secara jelas dan mudah dipahami, kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi peserta didik yang beragam tingkat kemampuannya di kelas tersebut. Oh iya, jadi ada berdiferensiasi, kemudian KS Bu ya? Iya ya, kemampuan sosial emosional. Kemudian kira-kira strategi yang akan dipersiapkan? Ya, yang pertama itu seperti biasa menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian menyajikan LKPD untuk memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian nanti saya berencana menggunakan media pembelajaran berupa gambar untuk memudahkan peserta didik memahami terkait pengertian aljabar tersebut. Dari gambar tersebut kemudian baru diarahkan untuk lebih paham lagi unsur-unsur aljabar. Oh, seperti itu ya. Jadi nanti gambarnya dalam bentuk kertas atau dalam bentuk kertas. LCD? Rencana nanti ditampilkan media kertas. Oh, kertas. Kertas nanti kemungkinan dibagikan tiap kelompok, jadi mereka berdiskusi, membahas soal yang diberikan pada LKPD untuk lebih memudahkan memahami terkait aljabar tersebut. Jadi nanti di dalam kertas itu ada beberapa gambar, jadi mereka diarahkan untuk menentukan gambar, ada 2 gambar berbeda berdampingan, diarahkan untuk memahami ini variabelnya apa, ini variabelnya apa. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan lebih paham yang mana itu variabel, yang mana itu konstanta, yang mana yang dimaksud koefisien. Oh, seperti itu. Baik Bu, saya kira cukup sampai di sini percakapan kita ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Rencana waktu pelaksanaan observasinya kapan? Rencana hari Sabtu. Hari Sabtu ini. Iya. Di kelas 71. Kelas 71. Jam terakhir. Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, silahkan ditandatangani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
materi, Bu Guru mau tanya dulu materi sebelumnya, apakah masih diingat atau tidak ya? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat bilangan bulat. Ada yang masih ingat sifat-sifatnya? Kalau misalkan bilangan bulat itu diubah posisinya atau ditukar, itu sifat apa namanya? Kalau posisinya ditukar, misalkan A tambah B, kemudian dijadikan B tambah A, sifat apa? Komutatif. Ya betul, komutatif. Nah, apalagi sifatnya dalam bulat selain komutatif? Asosiatif. Apalagi? Distributif. Kemudian, siapa yang masih ingat pelajaran pertemuan sebelumnya? Pas hari Senin, kita belajar tentang unsur-unsur aljabar. Ada yang namanya apa, Sakuan? Variabel. Sakuan ya. Apa Sakuan? Koefisien. Apa lagi? Konstanta. Ada 3 unsur penting dari aljabar. Yang pertama itu variabel. Kemudian koefisien. Kemudian konstanta. Ingat nak? Itu nanti akan dipakai untuk pelajaran hari ini. Jadi pelajaran yang sebelumnya itu jangan dilupa, karena itu akan digunakan lagi pada pelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Makanya Bu Guru ingatkan kembali tentang unsur-unsur aljabar, kemudian sifat-sifat bilangan bulat, karena itu nanti akan dipakai pada pertemuan kali ini. Nah, lihat Ki, tujuan pembelajaran hari ini. Coba Jihan baca Ki, apa tujuan pembelajaran hari ini nak? Peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini hari ini kita akan menyelesaikan operasi penjumlahan dan bentuk aljabar. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Bu Guru harapkan kalian sudah bisa menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum masuk materi, Bu Guru ingatkan kembali kesepakatan kelas dan konsekuensi apabila melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang pertama apa? Hadir tepat waktu. Yang kedua, harus tertib. Yang ketiga, jadi harus berbicara yang sopan ya, jangan asal bicara. Kemudian apa lagi? Kalau dikasih tugas, kita kumpulkan sesuai arahannya Bu Guru kapan harus dikumpul. Kemudian kesepakatan kelima, nah perlengkapannya itu seperti penggaris, pulpen. Kemudian Bu Guru juga suruh sampul buku tak warna biru ya, sesuai kesepakatan kita. Kemudian yang keenam, jadi pada saat proses pembelajaran atau pada saat pengerjaan tugas ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, angkat tangan dulu, jangan langsung bicara ya. Angkat tangan dulu. Setelah angkat tangan, kalau Bu Guru sudah persilahkan, baru bertanya. Paham? Nah, konsekuensinya itu bisa diberi tepuk tangan atau pujian bagi siswa yang menyelesaikan tugas dengan benar. Kemudian, kalau ada yang melanggar, peringatannya itu mulai dari peringatan lisan. Kalau pelanggarannya berat, bisa mendapat tugas tambahan. Kalau lebih berat lagi, bisa dapat peringatan tertulis dari BK. Kalau lebih berat lagi, berarti pemanggilan orang tua. Jadi, ingat semua kesepakatan yang sudah panas, jadi gara-gara panas nih, kipas kipas. ini nak, paham ya yang ini merah. Nah, kalau yang ini sedikit warna merah. Ya, kalau warna
variabelnya kalian koefisiennya kalian kurangi. 9 kurang 7 jadi 2. Ini mengikut koefisiennya tetap x pangkat 2. Yang ini X sama 8 ini x ditambah ini nak x itu berarti ada 1x ditambah 8x. Jadinya 1 tambah 8 berapa? Nah, makanya satuannya sini dapat 9x. Ini konstanta, ada tidak temannya? Karena tidak ada temannya langsung ditulis di bawah. Begitu. Paham? Ya. Tepuk tangan dulu untuk satuan. Benar ya? Jadi langkahnya samakan dulu yang sejenis. Setelah itu ditambah atau dikurang. Paham? Nah. Dengar. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada kesulitan? Tidak. Bagian mana yang agak sulit kalian pahami? Bisa dipahami? Yang mana Widya? Yang kalau sudah dalam bentuk angka? Ya, Bu. Kalau sudah bentuk angka, kuncinya itu kita kelompokkan dulu yang sejenis. Setelah dikelompokkan baru ditambah atau dikurang. Yang mana itu lagi yang sejenis? Yang sama apanya? Yang sama apanya? Huruf. Huruf itu berarti variabel. Yang sama variabelnya itu yang sejenis. Yang itu yang bisa ditambah atau dikurang. Belajar memang maki sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Ada yang pernah pelajarkan kita dan perlancar perkalian tak. Mina? Sudah siap, Bro? Assalamualaikum Bu Yustika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi ini adalah bagian dari tugas saya. Saya selaku CGP di angkatan 10 ini di Kabupaten Jeneponto ditugaskan untuk melakukan serangkaian supervisi akademik berupa kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas yang telah kita lakukan. Kemudian sekarang itu tentang percakapan pasca observasi. Jadi kalau boleh tahu Bu, kemarin kan kita melakukan observasi. Kalau bisa diingat kembali apa tujuan pembelajaran pada saat itu? Yang pertama tujuannya mengetahui unsur-unsur aljabar, kemudian menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar. Oh, iya. Jadi kemarin itu menurut Ibu bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi di kelas? Ya, kemarin itu cukup lega karena hampir sebagian yang saya susun di modul itu hampir tercapai. Cuman mungkin ada beberapa sedikit yang perlu diperbaiki. Di antaranya kemarin itu agak keteteran di waktu pada saat mengajar. Jadi harusnya pas memberikan latihan sumatif yang terakhir itu harusnya bisa penguatannya agak lebih banyak karena keteteran waktu, karena terambil di bagian penjelasan media dan penguatan pemahaman konsep aljabar penjumlahan, jadi agak keteteran di latihan soalnya kemarin. Oh iya Bu, kalau boleh tahu Bu, selain di tujuan pembelajaran kan ada area pengembangan yang direncanakan, kira-kira apa area pengembangan yang direncanakan? Kemarin itu yang pertama meningkatkan kemampuan intelektual melalui penjelasan terkait unsur-unsur aljabar dan operasi hitung aljabar. Itu saya usahakan jelaskan kepada peserta didik supaya mudah dipahami. Yang kedua itu mengembangkan KSE pada peserta didik yang beragam, kemudian memberikan pembelajaran secara
berdiferensiasi kepada siswa. Oh, baik Bu. Kira-kira dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang direncanakan itu, menurut Ibu apa saja yang sudah tercapai? Ya, dari pengembangan kemarin itu untuk materi mungkin saya lihat sudah sebagian besar siswa yang memahami tentang konsep operasi hitung aljabar. Kemudian yang untuk pengembangan sosial emosional KSE-nya, saya lihat peserta didik itu sudah mulai nyaman pada saat proses pembelajaran. Cuman mungkin masih ada beberapa yang harus lebih dikontrol lagi karena pada saat proses pembelajaran masih ada beberapa yang ribut seperti itu. Untuk berdiferensiasinya kemarin saya sudah bagi peserta didik sesuai hasil diagnostiknya. Jadi kemarin itu kan kelompoknya ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Jadi pembagian kelompoknya kemarin memang saya itu lebih banyak fokus yang rendah, kemampuan sesuai hasil diagnostiknya, kemampuan kognitif yang kurang. Jadi di situ saya lebih banyak mengarahkan supaya konsep yang saya berikan lebih mudah mereka pahami. Dan saya lihat pas penyelesaiannya sudah mulai paham juga. Oh, iya. Ya. Kira-kira menurut Ibu dari range 1 sampai 10, kira-kira dari ketercapaian itu posisi berapa Ibu? Pada saat itu? Kalau penilaian saya mungkin dari 1 sampai 10 mungkin di posisi 8. Posisi Iya. 8 ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang menurut Ibu belum tercapai? Mungkin bisa diulang karena udah tadi Iya. sudah disampaikan. Jadi yang belum tercapai mungkin itu pada saat pemberian materi di pembagian waktu, karena kemarin kan cuma 2 jam dan lebih banyak menghabiskan waktu pada saat kegiatan atau proses pembelajaran, sehingga penguatannya pada saat di akhir itu pada saat pengerjaan soal belum maksimal karena sudah waktunya pulang dan jadi latihan soalnya cuma saya berikan 1 yang awalnya saya jadwalkan memberikan 5 supaya lebih mereka bisa lebih paham. Cuman karena keteteran waktu ya cuma bisa memberikan 1 soal. Oh iya, jadi persoalannya pada keteteran waktu dia, jadi waktu. ada beberapa item yang belum terlaksana. Iya. Nah, kira-kira ke depannya itu atau mungkin ada solusi yang bisa Ibu ambil atau terapkan nanti suatu saat supaya kejadian itu tidak terulang lagi? Iya, kalau mungkin rencana saya lebih ke cara pembagian waktu. Jadi nanti dimaksimalkan lagi mungkin di media pembelajaran, bagaimana media pembelajaran itu tidak terlalu lama diselesaikan. Jadi di lembar kerja peserta didik itu mungkin bisa diarahkan untuk pemahamannya lebih mudah dan singkat, maksudnya pengerjaannya lebih singkat sehingga tidak terlalu lama menghabiskan waktu. Jadi saya rencana memaksimalkan di bagian media pembelajaran. Iya, karena kemarin pakai media pembelajaran yang media pembelajarannya kemarin yang agak mungkin agak mengambil lama. waktu ya, karena apalagi cuma 2 jam dan harus memahami mana itu konstanta, koefisien, variabel dari media yang saya bagikan. Jadi mungkin di medianya mungkin diperbaiki lagi supaya mereka lebih mudah, lebih cepat memahami apa materi yang saya sampaikan. Wah, iya. Apakah ada cara lain Bu yang menurut Ibu selain yang tak sampaikan tadi? Kalau dari saya mungkin solusinya di media, di bagian media pada saat proses pembelajarannya mungkin lebih di bagian media. Kalau itu kalau menurut saya di bagian media. Jadi Bu, dari solusi yang telah Ibu paparkan, kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan dan sampai kapan akan dilaksanakan? Rencana bulan depan, kalau bisa secepatnya. Dan perkiraan sampai kapan nanti kita lihat hasilnya dulu. Kalau sudah sesuai apa yang diharapkan mungkin akan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Eh, jadi boleh saya mengungkapkan apa yang telah saya lihat dari proses observasi kita, Bu? Oh iya, silahkan. Jadi kalau Ibu Yustika tadi mengatakan bahwa posisi ketercapaian pembelajarannya itu ada di posisi 8, menurut saya sih Ibu sudah berada pada posisi 9, di mana area pengembangan yang Ibu rencanakan itu menurut saya itu sudah terlaksana semua. Cuman saya sepakat dengan pendapat Ibu bahwa proses yang pelaksanaan di pengerjaan LKPD itu memakan waktu yang menggunakan media, sehingga di akhir pembelajaran itu ada keterangan waktu. Jadi mungkin solusi yang Ibu sampaikan tadi juga itu saya sepakat sekali untuk diperbaiki dan dievaluasi setiap saat, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa konsisten untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE, ya. Mungkin dari aktivitas percakapan kita hari ini mungkin ada kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan. Yang menurut saya hasil percakapan ini, saya bisa melihat apa ya kekurangan saya pada saat proses pembelajaran. Nah, dari kekurangan itu saya bisa perbaiki lagi sehingga proses pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, Bu, saya kira cukup sekian percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya solusi yang Ibu berikan bisa diterapkan dan mungkin bisa di-share kepada teman-teman terkait apa yang telah kita laksanakan di supervisi kali ini. Baik, terima kasih, Bu, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.